Hai, halo guys, apa kabar? 1 tahun udah gak bikin video lagi karena Ya, saya ruwet ya. malas dan yang Berbahasa satu kerja saya nganggur. iya, Padahal enggak ya. padahal enggak. Jadi sekarang kita mau bikin video lagi karena udah lama banget nggak bikin video. Soalnya banyak yang tanya-tanya, "Bang, kapan Bang bikin videonya lagi?" gitu. Siapa yang nanya tuh? Ada orangnya. Oh ada. Jadi ini punya teman si anjing ini punya teman. Terus katanya kita suruh bikin video lagi karena video-video kita yang dulu tuh katanya lucu, katanya garing kan anjing. Nah, Padahal sih nggak lucu-lucu bang. Nah, Ya. sekarang kita mau bikin video apa, Bang? jadi mumpung kita apa ya? Lagi pada nganggur kan, ini kan lagi pandemi ini korotot ya. Jadi pada apa ya? Bisa semua gitu loh. Ada yang kerjanya itu work from home, ada yang di PHK gitu. Jadi bisa ngisi waktu ini nih buat bikin konten YouTube gitu. Saya juga nganggur, kuliah saya libur, enak, IP saya turun. Kuliah saya belum libur, Bang. Saya belum ujian, Bang. Iya, syukurin ya. Oke. Sekarang kita bikin apa? Hari ini kita bikin Q&A dan kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-temannya dia, teman saya juga, teman dia juga di suatu aplikasi yang tidak bisa saya sebutkan karena saya tidak dibayar. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Obin. Menurutmu kenapa banyak orang Indonesia yang meremehkan tentang pandemik ini? Dari Mas dulu jawab nih. Kenapa banyak orang Indo yang meremehkan? Iya, tentang corona ini. Kenapa? Soalnya pertama satu sisi warga Indonesia itu kurang pendidikan tentang apa sebenarnya virus ini. Terus yang kedua itu ya gimana ya, memang banyak orang bebal. Jadi menurut saya sih mau pakai cara apapun virus ini akan tetap menyebar di Indonesia. Nggak akan bisa kayak negara luar yang penurunannya cepat. Kalau di sini bisa turun tapi lama. Gitu Gitu menurut sih. Masnya? Menurut saya sih orang Indonesia tuh nggak meremehkan, tapi dulu pas awal-awal corona masuk di Indonesia masih 1, masih 3 gitu kan, kayak orang-orang udah panik buying kan. Iya. Terus udah banyak yang menyerahkan lockdown biar takut, udah takut semua kan. Terus makin kesini semakin banyak yang terkena, tapi orang-orang warga-warga Indonesia seperti kita ini banyak yang tetap ngopi, tetap keluar nggak pakai masker atau apalah gitu kan. Itu kalau menurut saya mungkin karena lama-kelamaan jenuh gitu loh, jenuh di rumah aja. Iya. Jadi kayak mereka udahlah bodo amat, udah gini. Terus pemerintah juga gitu kan, kayak mereka udah nyalahkan sana sini. Terus pemerintah juga buat PSBB, tapi tetap aja kan dilanggar gitu kan, tetap protes. Ya menurut saya sih gitu sih. Menurut Mas? Kalau menurut opini saya sih gini, orang Indonesia itu kayak pikirannya tuh kayak gimana gitu loh. Kayak udah tahu COVID kok ngeremehin. Nah, hal yang bikin dia remeh itu yang pertama apa ya? Menurut dari ini sih, diri mereka masing-masing. Kan biasanya kok kayak apa ya? Contohnya tadi dikatakan Fernanda, kayak jenuh di rumah sendiri kan, otomatis kita kayak rasa pikiran dasar manusia, yaitu kan tentang kebebasan ada. Kan manusia masing-masing butuh bebas, jadi kayak ada hal bosen atau kapan keluar kayak gitu. Jadi kayak ada orang yang lebih mentingin ini hak kebebasan. Kayak keluar nggak jelas, kita ngopi pinggir jalan ya macam uang ngono itu. Masuk. Oke, mantap. Oke, next. Pertanyaan dari Bang Pencabut Nyawa. Wih, keren banget namanya, wih. Ya. Apakah enak masuk neraka? Bang, saya belum mati, Bang. Jadi kan kita belum ngerasakan ya. Jadi kalau misalnya ada viewer kita yang udah masuk neraka atau udah pernah nyobain, boleh komen di sini pokoknya ya. Atau mungkin yang viewernya keluarga yang meninggal kena corona, nanti bisa ditanyain ke keluarganya. Next. Pertanyaan dari Nando, lu mau jadi pacar gua gak? Tergantung sih kalau gitu. Ya dulu lah. Kalau lo mau juga gua berangkat sih. Nando, bapak lu lihat nih. Nando. Awas lu, bapak lu lihat lu. Oke, next. Pertanyaan dari Bang Obin lagi nih. Kenapa wanita selalu merasa kalau cuma dirinya yang menjadi korban? Waduh, pertanyaan berat nih bro. Ini kalau saya yang jawab, ini semua wanita tersindir. Dari yang belum punya cewek dulu. Oh ya, oke. Anda dulu aja. Jangan gitu, Mas. Ya, kenapa wanita selalu merasa kalau cuma dirinya yang menjadi korban? Menurutku sih, kamu juga nggak boleh mempertanyakan gitu ya. Soalnya tentang apa ya, gender itu
nggak mesti ini, nggak mesti gitu loh, apalagi tentang wanita atau laki. Jadi tentang apa yang maksudnya menjadi korban itu faktor dari dirinya sendiri sih, balik lagi yang pertanyaan tadi, dari dirinya sendiri. Jadi bukan faktor gender atau enggak gitu loh. Kamu? Kalau menurut saya sih pertanyaannya salah. Yang bener gini, kenapa beberapa wanita selalu merasa kalau cuma dirinya yang menjadi korban? Karena nggak semua wanita seperti itu. Mungkin beberapa wanita ini kenapa dirinya aja yang kenapa dia merasa dirinya aja menjadi korban? Mungkin dia terlalu sering sering disakiti bisa ya, mungkin gitu itu. Nah jadi ketika dia udah disakitin sama satu orang nih, dia selalu merasa kenapa sih kok selalu dia jadi korban, karena sih kok aku selalu jadi korban pelakor gitu, mungkin ya kan. Nih bro, kalau Bruno sendiri gimana nih? Ya sebenarnya sama sih, mungkin mereka terlalu sering disakitin, mereka terlalu sering udah trauma ya, terlalu trauma lah untuk mencari orang yang baru. Makanya ketika dia mencari orang yang baru, mindset dia selalu takutnya nanti di endingnya itu dia akan disakiti lagi kayak biasanya. Makanya ketika dia udah tersakiti beberapa kali, langsung bilang kenapa selalu dia yang tersakiti gitu kan? Kenapa selalu gue yang jadi korban gitu? Nah, kalau itu nggak boleh. Kalau kita mengkotak-kotakan itu semua cowok sama aja, itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Kenapa? Kasih tau bang, kasih paham bang. Karena jangan egois anjing. Kayak untuk kata cowok itu terlalu regional gitu loh. Harusnya apa ya? Beberapa aja. Atau ini sebut nama aja gitu. Nggak usah semua cowok. Sebut nama Aga. Gak salah ya. Oke, next ya. Pertanyaan dari Mbak KWH. Ya. Kenapa mood itu gampang berubah-ubah? Menurutku mood itu nggak gampang berubah-ubah. Nah, balik ke pertanyaan tadi awalnya, faktor diri sendiri. Jadi untuk perseorangan gitu loh. Jadi nggak semua orang moodnya berubah-ubah. Kemudian kamu yang tanya-tanya ini, KWH itu mungkin gara-gara ini sih ada satu gangguan gitu loh, masuk ke dalam ini apa namanya, gangguan, mungkin gangguan mental gitu. Mungkin mental aja. Illness. Ya mental illness juga termasuk lah. Mungkin Tapi aja gitu. tapi kan sebenarnya nggak ada orang yang sehat secara mental 100% kan. Iya sih. Jadi semua orang itu ya punya illness kita semua, tapi tergantung cara kita ngadepinnya aja. Mood swing kan termasuk illness toh. Iya, mood swing. Oke, mantap. Next. Oke, ini dari pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bang Alpi X Raven. Wih, keren banget. Satu ya. Tuhan adalah maha segalanya. Jika Tuhan menciptakan batu dan batu yang ia ciptakan tidak bisa diangkat, bisa nggak? Menurut ini adalah apa ya? Paradoks. Aku pernah, ya paradoks. Ini pertanyaan paradoks. Jadi kalau pertanyaan sejenis paradoks itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku jawab ya, pertanyaan tadi, apakah Tuhan maha segalanya? Intinya bisa menciptakan batu yang nggak bisa diangkat. Nah, ada dua jawaban. Kalau misalnya dia bisa menciptakan batu yang nggak bisa diangkat, konteks maha segalanya itu nggak berlaku. Dan balik lagi, kalau misalnya dia nggak bisa menciptakan batu itu, nah ini konteks maha segalanya juga nggak berlaku lagi. Nah, nama juga paradoks. Paradoks. Ya gitu pokoknya, dia nggak bisa jawab. Nah, aku pernah tahu pertanyaan itu dari ini seorang ateis ya, ateis yang debat sama ahli agama katanya gitu. Biasanya untuk orang ateis biasanya memberikan pertanyaan ini kalau misalnya mau debat tentang agama gitu. Pertanyaan paling ultimate dari seorang ateis ya itu. Ya, ultimate-nya ateis katanya. Senjata terakhir. Ya, next. Pertanyaan dari Mbak Ninik buat Bang Aga. Seberapa pentingnya aku buat kamu, Bang? Penting banget, kamu tuh adalah belahan hatiku. Oke, next. Dari Mr. Ozan. Menurut dosen IPB kemungkinan corona sampai tahun depan. Kalau menurut kalian sampai kapan? Coba dari kamu dulu. Kalau menurut saya pribadi sih, ya corona itu akan terus ada nantinya. Jadi ketika vaksin udah ditemukan, pasti ya virus itu akan tetap ada di sini, sama kayak influenza. Influenza dulu zaman perang dunia 1 kan dia senjata perang. Ternyata sampai sekarang pun kita juga kecapean kena flu. Ya sama, nantinya 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan juga corona ini akan seperti itu. Jadi ya nggak akan hilang, tergantung
dari tahun ini kita mulai belajar bahwa cara hidup kita mulai berubah. Jadi kita kemana-mana pakai masker, kita habis keluar cuci tangan, betul. terus juga sepatu didesinfektan dan lain-lain, itu juga merubah cara hidup kita ke depannya nanti. Ya benar. Juga sering olahraga juga. Kalau dari Mas Fer, Kalau saya bakal terus ada gitu, nggak bakal hilang. Tapi untuk kedepannya bakal dibikin vaksinnya. Buat apa ya? Buat imunitas kan ya? Buat imun kita gitu kan, buat melawan virusnya. Kalau ditanya Menurut kalian sampai kapan ya bakal terus ada virusnya, nggak mungkin hilang. Dibasmi itu nggak bisa. Ya dibasmikan dari tubuh kita bisa, jadikan imun itu bisa. Nah, untuk menurutku hilang atau meredah? Hilang ya? hilang pertanyaan. Kalau misalnya hilang, kalau misalnya kita ngandelin vaksin ya, kan berhubung vaksin tuh nggak pasti ya nemunya itu kapan. Jadi bisa aja bertahun-tahun. Maksudnya kapan gitu loh, nggak pasti. tahun depan. Amin. Dan kalau misalnya kita ngandelin tentang PSBB atau social distancing semacamnya, bakalan ini studi mengatakan nggak tahu di mana, sebuah studi mengatakan itu berlangsung selama 7 tahun. Kalau misalnya kita masih ngeyel gitu. Next dari Mbak Gadica. Kenapa ada corona di dunia ini? Oke. Kenapa ada corona di dunia ini ya kenapa emang takdir gitu loh. Kalau untuk tanya kenapa ya takdir gitu. Kita nggak bakalan apa ya? Aku sini nggak tahu lah kenapa. Kenapa ada corona di dunia ini? Karena dibikin ya. Karena dibikin. Karena dibikin. Nggak mungkin lah. Sekarang semua orang nyalahkan Cina, nyalahkan Amerika. Padahal mereka itu juga korban. Yang perlu kalian tahu itu ada segelintir elit yang nyoba ngontrol di dunia ini gitu loh. Bahkan sampai mulai dari keuangan, kesehatan kita pun dikontrol oleh elit-elit ini. Dan nantinya ketika ada vaksin yang bukan buatan dari negara sendiri, pasti nanti akan muncul virus baru nantinya. Jadi vaksin itu akan terus dibuat. Soalnya vaksin itu adalah Sumber bisnis. sumber Ya, bisnis. berarti Uang. it's all about business gitu loh. Oke. Jadi semua tentang bisnis. Oke, mantap. Nice. Ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Ninik. Bener gak sih kalau orang Batak nikah sama orang Bogor, anaknya jadi Batagor? Ngentot lah. Pulang. Pertanyaan anjing. Boleh.